Saya Beri, saya membacakan dongeng dari tematik 4E halaman 8, 9, 10. Legenda Naga Erau dan Putri Karang Melenu. Dahulu kala di sebuah dusun yang bernama Kampung Melanti, hulu dusun, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Petinggi hulu dusun dan istrinya yang bernama Babu Jarumah. Mereka sudah berusia lanjut tetapi belum mendapatkan keturunan. Mereka tak henti-hentinya memohon kepada Dewata agar permohonannya dikabulkan. Mereka pantang menyerah dan tidak putus asa agar mendapatkan seorang anak. Berbagai cara mereka lakukan sebagai seorang suami. Petinggi hulu dusun tetap setia dan sangat mencintai istrinya. Betapa dan berpuasa sering ia lakukan. Suatu hari cuaca di dusun sangat buruk. 7 hari 7 malam dusun diguyur hujan disertai petir dan kilat. Tak seorang pun penduduk di hulu dusun yang berani keluar rumah. Petinggi hulu dusun dan istrinya juga tetap berada di dalam rumah. Pada hari ketujuh kayu bakar untuk memasak sudah habis. Petinggi hulu dusun tidak berani keluar rumah karena hujan disertai kilat dan petir masih menyambar-nyambar. Akhirnya petinggi hulu dusun memutuskan untuk memotong salah satu kasau atau atap yang dijadikan kayu bakar. Alangkah terkejutnya petinggi hulu dusun karena ketika membelah kayu terdapat ulat kecil yang melingkar pada kayu. Ulat kecil itu memandang petinggi hulu dusun dengan tatapan yang halus seolah-olah meminta dikasihani dan diminta pelihara oleh petinggi itu. Petinggi itu mengambil ulat itu. Keajaiban pun terjadi. Begitu petinggi mengambil ulat itu, hujan tiba-tiba reda dan langit terang menderang. Petinggi dan istrinya merawat ulat itu dengan baik. Setelah beberapa bulan ternyata ulat itu adalah seekor naga. Suatu malam petinggi bermimpi bertemu dengan seorang putri yang tak lain adalah jelmaan naga tersebut. Ayah dan bunda tidak usah takut dengan Ananda meskipun Ananda besar dan menakutkan orang banyak. Izinkan Ananda pergi. Buatkan tangga untuk turun ke tanah, lalu ikutilah Ananda dari belakang. Pagi harinya, petinggi menceritakan mimpi itu kepada istrinya. Mereka pun melaksanakan perintah yang dipesankan naga lewat mimpinya. Waktu naga merayap, petinggi dusun dan istrinya mengikuti dari belakang. Naga itu menuju sungai Mahakam. Petinggi dan istrinya menggunakan perahu kecil untuk mengikuti naga itu. Naga itu berenang berturut-turut 7 kali ke hulu dan 7 kali ke hilir. Kemudian berenang ke tepian 3 kali ke kiri dan 3 kali ke kanan. Sungguh ajaib, di saat naga menyelam terjadilah angin ribut yang bergelombang. Hujan petir dan kilat tersahut-sahutan. Petinggi pun menepikkan perahunya. Begitu sampai di tepian, angin berhenti, langit terang kembali. Menemukan permukaan sungai pun kembali terang. Petinggi dan istrinya mencari naga yang menyelam, namun tidak muncul. Tiba-tiba permukaan sungai bermunculan
buih berwarna-warni seperti pelangi yang berangsur-angsur meninggi. Petigi dan istrinya menghampiri buih itu. Tiba-tiba muncullah seekor binatang aneh yang memanggul sebuah gong. Binatang itu bernama Lembuswana. Petigi dan istrinya ketakutan. Ia pun membawa perahunya ke tepian. Petigi melihat binatang aneh itu semakin tinggi dan berkilauan. Karena pelangi menumpahkan warna-warninya bersama buih-buih yang semakin meninggi. Babu Jamura melihat seperti ada kumala bercahaya berkilauan. Mereka pun mendekati gelembung buih. Betapa terkejutnya mereka melihat ada seorang bayi perempuan berbaring di atas gong. Tak lama kemudian, secara perlahan-lahan Lembuswana dan sang naga itu tenggelam ke dalam sungai, sehingga akhirnya yang tertinggal adalah sebuah gong yang di atasnya berbaring bayi perempuan. Dari kahyangan bayi itu diambil Babu Jamura. Bayi itu akhirnya dipelihara dan diberi nama Putri Junjung Buih atau Putri Karang Melenu. Putri Karang Melenu kelak menjadi istri Tukai Kartanegara yang bernama Aji Batara Agung Dewa Sakti. Terima kasih, Pak Jo.